Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Desi Apriana. Apa kabar anak-anak siswa kelas 7? Siap belajar ya? Hari ini kita akan mempelajari bab 1 berbicara tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, materi pembelajaran di bab 1 tadi terdiri dari beberapa sub dan ini akan kita pelajari materi pertama yaitu sub A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Oke, siap semua ya? Ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi maksudnya setelah pembelajaran tentang materi bab 1 sub A, kalian nanti akan bisa menjelaskan pengertian konsep ruang dan menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian ruang. Oke, yang dimaksud dengan ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Apabila kita perhatikan pada pengertian ini, bahwa ada 3 yang harus kita ingat, bahwa tentang ruang itu sendiri adalah sebuah tempat. Tempatnya ada di permukaan bumi, kemudian mencakup keseluruhan ataupun hanya sebagian, dan dipakai atau digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, ini contohnya ya, bahwa manusia memerlukan berada di atas muka bumi ini untuk melangsungkan kehidupannya. Tampak di dalam gambar ini adalah sebuah keluarga yang sedang berkumpul. Jadi dapat disimpulkan di sini, setiap makhluk yang hidup di bumi memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan di slide ini ada 2 gambar. Gambar pertama adalah daerah sekitar pantai ya. Kemudian yang kedua ini adalah daerah sekitar pegunungan. Kita lihat. Setiap ruang memiliki ciri khas yang berbeda. Oke, perhatikan yang ini. Ciri khasnya adalah bahwa di sekitar pantai pastinya sangat mudah didapatkan ikan. Sementara di sekitar pegunungan sangat mudah mendapatkan sayuran. Oke, tidak ada lokasi yang karakteristiknya sama. Oke, ini dibedakan dari hasil tempat tersebut ya. Juga bisa jadi seperti ini, bahwa di sekitaran pantai ini mata pencariannya pasti kebanyakan sebagai nelayan, sementara di daerah pegunungan ini sebagai petani. Nah, tidak ada lokasi yang karakteristiknya sama, inilah yang membuat keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Artinya bagaimana? Ketika di daerah pantai hanya menghasilkan ikan, di penduduk daerah pantai ini masih bisa menikmati sayuran. Begitu juga penduduk yang berada di daerah pegunungan. Penduduknya masih bisa menikmati ikan. Mengapa itu bisa terjadi? Ketika ada interaksi penduduk di sekitar pantai dengan penduduk di sekitar pegunungan. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan karakteristik menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan yang lainnya. Baik, kita ke sini. Ada pengertian interaksi menurut Bintarto bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Contoh interaksi langsung di sini adalah seseorang datang ke tempat tujuan dan contoh interaksi tidak langsung adalah membaca berita, melihat tayangan di TV. Perbedaannya kita bisa lihat kalau interaksi langsung ini tidak ada alat bantu ya. Sementara kalau contoh interaksi tidak langsung ini ada alat bantu. Membaca berita berarti kita menggunakan koran, melihat TV berarti kita menyaksikan itu melalui benda yang namanya TV. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, dan informasi
dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jadi untuk 3, dari orang, barang, informasi, ketika ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, itulah yang namanya interaksi antar ruang. Oke, sekarang dari pengertian interaksi antar ruang tersebut kita akan melihat masing-masing sebutan ya. Untuk interaksi dalam bentuk pergerakan orang, ini disebut dengan mobilitas penduduk. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada sebuah armada membawa sayur-sayuran ya tampaknya ya. Untuk interaksi melalui perpindahan barang atau energi inilah yang disebut transportasi. Nah, untuk yang terakhir, interaksi melalui perpindahan informasi disebut komunikasi. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, atau disebut juga dengan kemudahan transportasi. Oke, sekarang dari 3 poin tersebut, Ibu akan coba terangkan. Untuk yang pertama, saling melengkapi. Yang seperti apa sih yang disebut saling melengkapi? Perhatikan gambar semua, nak. Gambar semua di sini ada wilayah A. Wilayah A kita perhatikan di sini artinya surplus sayuran. Surplus sayurannya artinya banyak, berlebih ya untuk sayuran. Bisa jadi A ini sebuah wilayah yang ada di pegunungan. Kemudian ada wilayah B. Untuk wilayah B ini dia surplus ikan. Nah, dia sangat banyak ikan nih. Mungkin wilayah B ini bisa kita sebut sebagai ada di sebuah pantai. Nah, sama seperti contoh di awal bahwa wilayah A dan B ini walaupun berbeda hasil, mereka saling bisa melengkapi kebutuhannya masing-masing. Wilayah A walaupun surplus sayuran, tidak menghasilkan ikan, dia akan tetap bisa menikmati ikan. Begitu juga B. Wilayah B surplus ikan, tidak punya sayuran, tapi di sini ketika ada hubungan dengan wilayah A, saling melengkapi, wilayah B bisa menikmati sayuran. Jadi wilayah A dan B bisa menikmati sayuran dan ikan karena saling melengkapi. Oke, baik. Untuk poin 2, kesempatan antara atau intervening opportunity. Apa sih? Untuk kesempatan antara ini adalah, ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun sebagai tempat tujuan. Oke, contoh ini. Ada wilayah A, di sekitar wilayah A ada wilayah B dan C. Kalau kita lihat, wilayah A ini kebutuhannya bisa terpenuhi apabila berinteraksi dengan wilayah B atau wilayah C. Tapi di sini, wilayah A ini akan menggunakan kesempatan antara. Dia harus bisa memilih alternatif yang lebih baik. Oke, pada akhirnya wilayah A ini memilih alternatif berinteraksi dengan wilayah C. Mengapa tidak memilih B? Karena kita lihat, ketika wilayah A ini berinteraksi dengan wilayah C, ini kita bisa perhatikan di sini wilayah A mendapatkan jarak tempuh yang lebih dekat ya ke wilayah C daripada ini berinteraksi dengan wilayah B. Bisa kita pastikan ketika jarak lebih singkat atau lebih dekat jaraknya, ini dipastikan akan lebih hemat biaya dibandingkan dengan ketika A berinteraksi dengan wilayah B. Kalau sudah hemat biaya, berarti pengeluaran pun lebih sedikit, tapi tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan ini bisa terpenuhi dengan baik. Tidak ada masalah ya. Baik, selanjutnya adalah kemudahan transfer atau disebut juga transferability ya. Kalau poin 3 ini lebih kepada kita pahami bahwa pengangkutan barang atau juga orang pastinya memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut
harus lebih rendah pastinya dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Supaya apa? Supaya nggak merugi. Nah, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Inilah yang disebut kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal. Contoh, apabila kita lihat di sini, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Apa akibatnya? Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.